Halo Finansias, kali ini kita akan membahas tentang krisis ekonomi global pada tahun 2008. Krisis ini dimulai dari efek domino yang merambat karena berawal dari sektor perumahan Amerika Serikat yang mengalami krisis lalu menyebar ke sektor keuangan melalui sekuritisasi aset yang beresiko tinggi dan leverage yang berlebihan. Ketika aset-aset ini kehilangan nilainya, lembaga keuangan yang terpapar secara besar mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas. Krisis ini kemudian merambat ke seluruh dunia melalui sistem keuangan global yang saling terhubung dan terintegrasi ekonomi yang tinggi antar negara. Negara-negara yang ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap Amerika Serikat dan negara maju lainnya, bahkan Indonesia pun ikut terdampak secara signifikan, baik melalui jalur perdagangan, investasi, ataupun aliran modal. Berikut adalah beberapa penyebab dari krisis keuangan global 2008. Yang pertama adalah kredit perumahan berisiko tinggi atau subprime mortgage. Praktik ini didorong oleh keyakinan bahwa harga rumah akan terus naik, memungkinkan peminjam untuk menjual rumah dengan keuntungan atau melakukan refinancing. Nah, yang kedua adalah sekuritisasi aset berisiko tinggi. Adalah proses di mana lembaga keuangan menyekuritisasi pinjaman, termasuk kredit perumahan berisiko tinggi, menjadi produk investasi kompleks seperti CDO dan ABS untuk mendistribusikan risiko dan mendapatkan likuiditas. Produk yang ketiga, leverage yang berlebihan di sektor keuangan, terutama oleh bank investasi dan hedge fund, melibatkan penggunaan utang untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi. Yang keempat, kegagalan pengawasan dan regulasi. Regulator dan pembuat kebijakan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk membatasi praktik pemberian kredit berisiko tinggi, sekuritisasi aset berisiko, dan penggunaan leverage yang berlebihan di sektor keuangan. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam regulasi dan koordinasi antara lembaga pengawas keuangan di berbagai negara yang memungkinkan risiko sistemik tumbuh di bawah pengawasan yang lemah. Yang kelima adalah kebijakan moneter yang longgar dari bank sentral, terutama dari Federal Reserve atau Fed Amerika Serikat, juga dianggap sebagai salah satu faktor pendorong krisis. Suku bunga rendah yang dipertahankan selama beberapa tahun setelah resesi tahun 2001 mendorong pertumbuhan kredit dan investasi berisiko. Krisis keuangan global pada tahun 2008 ini memiliki beberapa dampak terhadap kehidupan masyarakat, antara lain yang pertama adanya kebangkrutan. Krisis ini menyebabkan beberapa lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers, Stearns, dan Merrill Lynch ini mengalami kebangkrutan atau harus diselamatkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada penurunan sikap konsumtif dan pendapatan. Konsumen menjadi sangat berhati-hati dalam pengeluaran mereka karena kekhawatiran akan prospek ekonomi yang suram dan resiko kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, ada PHK besar-besaran. Akibat penurunan permintaan dan pendapatan, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran untuk memangkas biaya operasional. Yang keempat, ada resesi ekonomi yang parah. Krisis ini memicu resesi ekonomi yang parah di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Dan yang terakhir, ada pasar saham mengalami kejatuhan. Pasar saham di seluruh dunia mengalami kejatuhan yang signifikan karena kepanikan investor dan ketidakpastian ekonomi. Ada juga beberapa upaya untuk mengurangi krisis keuangan global 2008 ini, yaitu dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah program penyelamatan lembaga keuangan atau bailout. Departemen Keuangan AS membentuk program bantuan aset bermasalah atau Troubled Asset Relief program TARP untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas. Yang kedua adalah stimulus fiskal, di mana pemerintah AS mengesahkan paket stimulus fiskal senilai 787 miliar dolar yang terdiri dari pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah. Yang ketiga ada program perumahan. Program ini memberikan insentif bagi bank untuk memodifikasi pinjaman, menyediakan subsidi bagi pemilik rumah, dan membantu merestrukturisasi utang hipotek. Ada juga upaya dari Indonesia, yaitu yang pertama, Bank Indonesia BI menurunkan giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, ada kebijakan nilai tukar dan likuiditas falas. Yang ketiga adalah kebijakan pasar modal. Nah, sebelum kita menutup video kali ini, kita punya 3 rekomendasi film nih buat finansias yang ingin mengulik lebih dalam tentang krisis ini.
di mana 3 film ini dibuat dalam rentang waktu yang berdekatan, tetapi mengambil point of view yang berbeda dan sangat menarik banget buat kalian saksikan. Yang pertama, film The Big Short. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Adam McKay. Film ini mengambil POV dari seorang manajer investasi atau hedge fund manager yang sedang mencoba mencari keuntungan dari krisis yang sedang terjadi. Yang kedua, film Too Big to Fail. Film yang disutradarai oleh Curtis Hanson ini dirilis pada tahun 2011, di mana film ini mengambil POV dari Securities Exchange Commission dan Bank Sentral Amerika, dan mereka berusaha untuk meredam dampak dari krisis yang terjadi. Yang ketiga, film Marginal yang disutradarai oleh Casey Chandler dan dirilis pada tahun 2011, dan di mana film ini mengambil POV dari Lehman Brothers yang mencoba keluar dari krisis yang menimpa mereka. Jadi itulah film-film yang kita rekomendasikan buat nemenin waktu Finansias. Nah, kalau Finansias sudah nonton, jangan lupa komen dan share ya.